Ibu punya duit nih 100.000, di kantong 100.000. Ada orang minta, Pak, Bu, kasihan saya belum makan. Kita megang 100.000. Udah kita kasih aja setengahnya tuh 50.000. Ibu buat makan. Pulang Bu ya, kasihan udah malam misalnya gitu ya. Kenapa ibu berani? Karena yang dipegang cuma 100.000. Ngasih separuh berani. Coba yang dipegang 10 juta. Berani nggak kasih separuh? Lah iya, saya maneman Pak Ustadz. Padahal sama-sama separuhnya kan gitu ya. Itu gampangnya gitulah. Jadi biar paham kalau duit itu bisa menjerumuskan kita kepada kepelitan. Jadi jangan dikira orang makin kaya itu potensinya makin dermawan, enggak. Justru orang makin kaya potensinya makin pelit. Sehat gitu. Watibun nafsi, dan juga kebahagiaan diri atau kebahagiaan jiwa itu minan ni'ami, adalah bagian dari nikmat Allah. Jadi kalau bicara antara harta dengan kesehatan, mana yang lebih berharga? Yang lebih berharga adalah kesehatan. Mana yang lebih berharga antara kesehatan dengan kebahagiaan dari Allah? Yang paling berharga adalah kebahagiaan dari Allah. Jadi ini urutan gitu Bu ya. Oke lah kita mungkin duitnya pas-pasan. Oke lah mungkin kesehatan kita yang makin menurun. Udah kadang-kadang sakit wajar lah. Tapi setidaknya hati kita bahagia. Oh itu top udah tuh ya. Dalam kesini senang, ketemu teman senang, ngaji senang, berangkat dagang ke pasar senang, hatinya plong gitu. Ya nggak merusuhin orang, nggak ngiri sama orang, nggak gampang hasut, nggak gampang fitnah. Ya, ketika hati senang maka sebetulnya dia sudah dapat kebahagiaan dari Allah. Dan lebih daripada itu, sebetulnya itu orang sudah berada di surga. Nggak perlu nungguin akhirat sampai masuk surga. Di dunia sudah menjadi surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan akan hadis At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, dengan nomor hadis 2328. Kalau kitab Tirmizi itu namanya sunan ya. Sunan diambil dari kata sunnah. Jadi kitab Sunan At-Tirmizi. An Abdillah ibni Mas'ud, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhai'ah, la tattakhidhu, janganlah kalian terlalu sibuk, ad-dhai'ata, akan kebun atau lahan ya. Kalau zaman dulu ya kebun, sawah. Kalau sekarang ya kerjaan, ya dagangan, warung, usaha gitu gampangnya. Fatarghabu, maka akan cenderung menyukai kalian fit dunia, akan urusan harta dunia. Nah, ini langsung pada poinnya ya. Jadi jangan terlalu sibuk dengan urusan kebun kita, ya ladang pencaharian lah gampangnya. Ibu-ibu yang dagang misalnya gitu ya, yang kerja dan sebagainya, jangan sibuk dengan urusan-urusan seperti itu, karena itu bisa bikin kita terlalu cinta sama harta dunia. Islam itu nggak melarang kita jadi orang kaya ya, justru kita kalau bisa jadi orang kaya ya, punya duit banyak. Yang dilarang sama Islam yaitu ketika hati kita terpaut sama harta, ketergantungan sama harta, itu nggak boleh. Ya, silakan ibu nyari duit, dagang, kerja yang sukses ya, jadi orang kaya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berperan dalam Islam. Jadi sebetulnya tujuan kita nyari duit ya, kerja gitu ya, dagang dan sebagainya, itu cuma satu, untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menunjang syiar dakwahnya agama Allah. Ya, kemarin kan sempat saya singgung ya, saya tanya tuh ibu-ibu tuh,
kenapa kok kita nggak dilahirin aja bareng Nabi Adam di surga? Ya kan enak tuh di surga, ntar kita bisa ngelihat pemandangan bagus, orangnya pun baik-baik kan gitu ya. Kemarin kan sempat tuh saya tanya kayak gitu. Nah alasan Nabi Adam tentunya diturunin ke dunia, terus lahir anaknya, cucunya, terus kemudian sampai kepada kita, itu kan tujuannya bukan cuma untuk memperlihatkan kepada kita hal-hal yang baik, tapi juga memperlihatkan kepada kita hal-hal yang buruk. Sebab kalau kita lahir di surga, nanti kita lihatnya cuma yang baik-baik doang. Orangnya ganteng, yang perempuan cakep gitu ya, tetangganya baik, makanannya enak-enak. Nah, Allah itu padahal mampu bikin yang selain dari itu. Selain Allah mampu bikin orang ganteng, selain Allah bisa bikin orang cakep, cantik, Allah juga bisa bikin orang jelek. Selain Allah bisa bikin orang baik, Allah juga bisa bikin orang buruk. Selain Allah bisa bikin senang, Allah bisa juga bikin susah. Selain Allah bisa bikin sehat, Allah juga bikin sakit. Jadi Allah punya dua sisi itu. Nah keburukan itu gak ada di surga. Keburukan gak ada di surga. Kalau kita berada di surga, maka kita gak dapat keburukan. Padahal Allah mampu juga menciptakan yang buruk. Makanya kita ditaruh di dunia supaya tahu bahwa Allah itu bukan cuma sekedar mampu menciptakan yang baik, tapi juga mampu menciptakan yang buruk. Jadi misinya itu ya Bu, diantaranya selain tentunya beribadah kepada Allah. Nah nanti ada perjuangan tuh di situ antara yang baik sama yang buruk. Ini kontra nih. Ya, di satu sisi ibu berangkat ke musola sholat, berangkat ke masjid sholat misalnya gitu ya. Di sisi lain ada orang yang nongkrong kagak sholat. Jadi kontra tuh di dunia tuh. Di satu sisi ibu berangkat ke musola, ke masjid ngaji. Di sisi lain ada orang yang lebih milih senang-senang. Di satu sisi ibu misalnya berangkat untuk zikiran, baca yasin gitu ya, doain orang misalnya, entah itu selamatan, entah itu orang meninggal. Di sisi lain ada orang yang nggak peduli. Jadi di dunia itu kontra tuh, berantem tuh antara dua itu tuh. Ya. Nah, kalau yang buruk saja banyak orang yang mempromosikan, masa yang baik gak ada yang promosiin? Yang buruk itu orang bisa promosiin loh. Maaf ya, ada orang nih nongkrong misalnya gitu. Maaf nih mabok misalnya gitu. Itu ada yang ngebosin. Ada yang bayarin itu, mau minum apa nih? Kita mabok ini ya sekarang. Kalau yang narkoba, anak muda, ayo ntar gue beliin. Itu ada yang ngebosin. Jadi untuk yang buruk aja ada syiar. Ya ada syiarnya gitu. Jadi kalau bahasa kita tuh dakwanya tuh ada. Nah makanya yang baik ini seperti kita, jangan sampai kalah sama yang buruk. Kalau yang buruk aja ada yang modalin, masa yang baik gak ada yang modalin? Maka yang baik pun perlu modal. Musola ya berarti perlu cat, perlu upin yang bagus gitu ya, kipas angin dan sebagainya lah. Termasuk ngaji, ibu butuh kitabnya, butuh bukunya. Jadi butuh modal untuk menunjang dakwah. Nah namanya modal balik lagi pakai apa? Pakai duit, masa pakai daun? Ya kan? Mau ngecat musola pakai duit, mau beli kipas angin pakai duit. Ya sama seperti orang yang buruk tadi. Dia beli narkoba pakai duit, dia beli miras ya pakai duit, segala macam pakai duit. Memang duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit gitu, ya kan? Suka nggak suka tuh. Nah makanya kalau ibu dagang, usaha, kerja apapun lah bentuknya ya, ibu nyari duit itu niatin li'ila'i kalimatillah. Jadi tujuannya untuk mensiarkan agama Allah. Karena kalau cuma sekedar nyari duit, ya ini faktanya kata Nabi, orang yang sibuk dengan urusan ladangnya, urusan mata pencahariannya, maka dia akan disibukkan juga dengan kesenangan terhadap dunia. Makin banyak ibu senang sama dunia, maka makin jauh dari Allah. Itu bahayanya. Ya, ini saya beri contoh gampang ya. Ibu punya duit 1.000 perak, saya minta 10%, berarti berapa? 100. Ngasih gak kira-kira? Masih bang, 100 perak ya kan, enteng. Sekarang ibu punya duit 10.000, saya minta 10%, berarti berapa? 1.000. Ngasih gak kira-kira? Nah enteng, gak usah bang 1.000. Kalau 100.000 10.000. Kalau 1 juta 100.000. Kalau 10 juta 1 juta. Ibu punya duit 10 juta, saya minta 10%.
Boleh nggak? Lah itu padahal sama-sama 10%. Lah sama-sama 10% loh Bu. Sama nggak? Itu nandain makin kita banyak duit makin pelit. Loh faktanya begitu. Padahal sama-sama 10%. Kenapa ketika ibu punya duit 100.000 saya minta 10%? Ya berarti cuma 10.000 ibu kasih. Ibu punya duit 1 juta saya minta dong 10%. 100.000 Pak Ustadz gak apa-apa ambil. Masih ngasih. Tapi kenapa pas punya duit 10 juta saya minta 10% juga. 1 juta gede nih. Seorang Pak Ustadz kayak gitu. Iya gak? Itu nandain makin banyak duit makin pelit lah gitu Bu. Jadi kita gak sadar ya. Gak semua orang tapi gak semua juga. Ya tetap ada orang yang banyak duitnya makin luman, makin baik, makin dermawan banyak. Tapi tadi ingat makin kita punya banyak duit sebetulnya potensi makin pelit itu gede. Itu gampangnya tuh. Ibu punya duit nih 100.000 di kantong 100.000 ada orang minta dong 50.000 pasti dikasih. Jangankan 10%, 50%. Berarti kan separohnya. Ada orang nih, Pak Bu kasihan saya belum makan. Kita megang 100.000. Udah kita kasih aja setengahnya tuh 50.000. Ibu buat makan. Pulang Bu ya kasihan udah malam misalnya gitu ya. Kenapa ibu berani? Karena yang dipegang cuma 100.000. Ngasih separoh berani. Coba yang dipegang 10 juta. Berani nggak ngasih separoh? Lah iya, saya maneman Pak Ustadz. Padahal sama-sama separohnya kan gitu ya. Itu gampangnya gitulah. Jadi biar paham kalau duit itu bisa menjerumuskan kita kepada kepelitan. Jadi jangan dikira orang makin kaya itu potensinya makin dermawan. Enggak. Justru orang makin kaya potensinya makin pelit. Balik lagi nih ya. Dunia itu tetap harus dicari. Cuman tujuannya sebagai bekal akhirat. Ibu-ibu yang belum daftar haji, kumpulin duit. Saya pengen daftar haji gitu. Ya, udah daftar haji ya Allah, saya kumpulin duit lagi untuk berangkat umroh gitu. Jadi tetap harus punya duit. Gak punya duit juga lemes Bu. Ya. Ya lemes ya kan, sayur gitu. Kalau kita usaha, ya kita dagang, kita kerja, itu tujuannya bukan untuk memperkaya diri. Nah, jadi duit dikumpulin aja, nggak pernah ngasih orang, ya tetangganya belum makan nggak peduli dan sebagainya. Itu bahaya. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 2141. La ba'sa, tidak apa-apa atau boleh saja. Bil gina dengan kekayaan tuh. Boleh dengan kekayaan nggak ada masalah kok. Liman bagi orang ittaqo yang bertakwa tuh. Buat orang yang bertakwa harta banyak itu akan jadi ibadah. Tapi buat orang yang nauzubillah yang durhaka pada Allah, harta itu justru menjadi maksiat. Kalau orang bertakwa beriman, duit ini pakai apa sih? Dipakai buat sedekah kan gitu, buat nyumbang masjid, nyumbang musola, pesantren, gitu. Masukin kotak amal, bikin acara maulid, bikin acara Isra Mi'raj gitu ya. Besok korban, dia korban. Itu kalau harta berada di tangan orang yang beriman bertakwa. Tapi kalau harta berada pada orang yang durhaka pada Allah, ya jadinya maksiat. Dipakai buat mabok, dipakai buat main perempuan, dipakai buat judi gitu ya. Nauzubillah. Wasihatu dan ada pun juga kesehatan liman bagi orang ittaqo yang bertakwa itu khairun lebih baik minal gina dari kekayaan. Tapi kesehatan kita itu jauh lebih berharga daripada kekayaan kita. Jadi sekaya-kayanya orang kalau dibanding sama kesehatannya tetap lebih bagus, lebih afdol kesehatan. Ya gampang lah, ibu misalnya lagi di rumah sakit nih, ya megang duit 10 juta, tetap yang dipengenin mah sembuh, pulang ke rumah. Biarin dah nggak megang duit 10 juta, yang penting di rumah, ya kan? Itu simpelnya begitu ya. Jadi andai kata ada orang sakit yang ditawarin, kamu mau sembuh apa mau duit 10 juta? Pasti dia pengen sembuh, nggak mau duit 10 juta buat apaan kalau sakit? Ya, yang diharapin itu kita cuman sehat gitu. Watibun nafsi dan juga kebahagiaan diri atau kebahagiaan jiwa itu minan ni'ami adalah bagian dari nikmat Allah. Jadi kalau bicara antara harta dengan kesehatan, mana yang lebih berharga? Yang lebih berharga adalah kesehatan. Nah, ada lagi kebahagiaan dari Allah. Mana yang lebih berharga antara kesehatan dengan kebahagiaan dari Allah? Yang paling berharga adalah kebahagiaan dari Allah. Jadi ini urutan gitu Bu ya.
Urutan pertama harta, terus yang kedua kesehatan, yang ketiga bahagia. Jadi ada orang yang nggak sehat tapi hatinya bahagia, hidupnya senang, ya. Orangnya nggak pasti sehat, ya. Misalnya mungkin udah agak pikun, jalan udah agak susah, tapi anaknya ngerawat, suaminya ngerawat, tetangganya baik, saudaranya baik. Jadi walaupun dia nggak sehat tapi hatinya bahagia. Nah kayak gitu ya. Tapi di sisi lain ada orang yang sehat, bahkan hartanya banyak, tapi hatinya nggak bahagia. Ya, berangkat pagi kerja, ya, dagang, usaha dari pagi tuh, pagi-pagi buta, anaknya belum bangun, ya, cucunya belum bangun, dia udah berangkat. Pulang sore, ya, menjelang malam dia sampai rumah. Ya, terus aja begitu tuh. Pagi nyari duit, ketemu malam, pagi nyari duit, ketemu malam. Nggak sempat ibadah. Duit ada, kesehatan ada, tapi dia nggak punya kebahagiaan. Itu kata Imam Ghazali, wujudu keadamihi, keberadaannya seperti tidak adanya. Jadi nggak dianggap orang. Kan banyak orang kayak gitu, dikasih punya duit, gampangnya gitu ya, dikasih punya sehat, tapi hatinya nggak bahagia. Mending yang punya duit. Ada kadang-kadang duitnya pas-pasan, kesehatannya juga memburuk, ya. Udah gitu nggak bahagia, wah itu kiamat itu. Ya. Udah duitnya pas-pasan, kesehatannya juga buruk, ya saya sakit-sakitan gitu gampangnya ya. Udah gitu hatinya nggak bahagia. Berarti dia nggak punya sama sekali kebahagiaan dunia. Karena kebahagiaan dunia itu cuma 3 itu tadi. Ya. Yang pertama yaitu harta, yang kedua kesehatan, terus yang ketiga kebahagiaan dari Allah. Tapi yang paling puncak sebetulnya kebahagiaan dari Allah itu, Bu. Ya. Oke lah kita mungkin duitnya pas-pasan, oke lah mungkin kesehatan kita, ya namanya manusia, apalagi ibu-ibu udah sepuh ya, makin tua kan kesehatannya makin menurun. Udah kadang-kadang sakit wajar lah, tapi setidaknya hati kita bahagia. Oh itu top udah tuh ya. Hati kita bahagia, dalam kesini senang, ketemu teman senang, ngaji senang, berangkat dagang ke pasar senang, hatinya plong gitu. Ya nggak ngerusuin orang, nggak ngiri sama orang, nggak gampang hasut, nggak gampang fitnah. Itu hati senang. Ya, ketika hati senang maka secara nggak langsung sebetulnya dia sudah dapat kebahagiaan dari Allah. Dan lebih daripada itu, sebetulnya itu orang sudah berada di surga. Nggak perlu nungguin akhirat sampai masuk surga. Di dunia sudah menjadi surganya. Jadi kalau pengen jadiin dunia ini sebagai surga kita, ya udah hatinya redo sama Allah, senang sama takdir Allah. Berarti itu udah di surga Allah. Nggak usah nungguin di akhirat. Tapi kalau di dunia, maaf ya, sholat kagak, ngaji kagak, nongkrong doang kerjaannya, ya, ngopi, ngeteng, rokok, narkoba misalnya, nauzubillah, hidupnya susah belangsak. Itu nggak usah nungguin sampai akhirat. Di dunia aja udah neraka dia, neraka dengan kehidupannya sendiri. Ya enggak? Jadi nggak usah nungguin di akhirat, di dunia aja susah. Ya, makanya kita jaga nih, ya. Ibu dikasih kesehatan, ya manfaatin. Banyak orang di rumah sakit yang dia tuh pengen, ya Allah, andai kata saya sehat, nanti saya bakal ngaji, berikan saya kesempatan ya Allah supaya bisa tobat, nanti saya masuk musola. Itu banyak tuh orang-orang kayak gitu. Ya, ya walaupun ntar pas udah sembuh mah, ya lupa. Ya, biasa orang kan kalau lagi susah begitu, biar udah sembuh aja lupa, gitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.